Halo semuanya, pernah nggak sih pas mau kirim email atau surat bisnis yang penting, tiba-tiba jadi ragu? Atau bingung gimana cara nulisnya biar kelihatan profesional? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas semuanya. Mulai dari apa itu korespondensi bisnis, sampai ke tips-tips jitu biar komunikasi tertulis Anda selalu kena sasaran. Coba deh pikirin sebentar, gimana biasanya cara Anda berkomunikasi secara profesional di dunia kerja? Pasti lewat email kan? Atau mungkin memo atau surat resmi. Nah, semua itu teman-teman adalah bagian dari korespondensi bisnis. Dan percaya deh, kalau Anda jago di sini, ini bisa jadi nilai plus yang luar biasa buat karir Anda. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, dari fondasinya. Jadi, sebelum kita ngomongin cara nulisnya, kita harus paham dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan korespondensi bisnis itu? Intinya tuh gini, korespondensi bisnis itu adalah semua bentuk komunikasi tertulis ya yang ada hubungannya sama kegiatan bisnis. Kata kuncinya ada di tujuannya, yaitu untuk mencapai sebuah target komersial. Jadi, mau itu email, penawaran, surat kontrak atau apapun, ujung-ujungnya ya buat memajukan bisnis. Simple banget kan sebetulnya? Dan cakupannya tuh luas banget loh. Jadi ini bukan cuma ngomongin satu jenis surat aja. Bisa jadi tuh surat pesanan produk, email perkenalan bisnis ke klien baru, faktur atau invoice, surat perjanjian, surat komplain, sampai surat perintah kerja. Semua ini adalah bagian penting dari komunikasi bisnis sehari-hari. Sip, sekarang kita udah tahu apa itu korespondensi bisnis. Tapi ada pertanyaan yang lebih penting lagi nih. Kenapa ini menjadi sesuatu yang krusial banget? Kenapa kita perlu repot-repot belajar soal ini? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Coba deh kita renungkan kalimat ini. Surat yang Anda kirim itu pada dasarnya adalah perwakilan atau duta dari perusahaan Anda. Jadi saat Anda nggak bisa ketemu langsung, surat inilah yang jadi wajah dan suara Anda. Surat yang bagus bisa ninggalin kesan pertama yang profesional dan nggak terlupakan. Fungsinya juga bukan cuma sebagai penyampai pesan loh. Surat bisnis itu bisa jadi bukti hitam di atas putih yang sah. Jadi rekam jejak sebuah perjanjian, bahkan bisa jadi panduan kerja, jadi alat untuk membangun kerjasama yang baik, dan bisa juga jadi media promosi. Wah, multifungsi banget kan? Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan praktis. Kita akan bedah anatomi atau bagian-bagian dari sebuah surat bisnis. Anggap aja ini semacam blueprintnya, biar surat Anda selalu kelihatan rapi dan profesional. Jadi setiap surat yang profesional itu pasti ngikutin sebuah struktur standar yang jelas. Tujuannya bukan biar kaku, tapi supaya semua informasi pentingnya tersampaikan dengan benar dan gampang dimengerti sama penerimanya. Yuk kita coba susun satu persatu, langkah demi langkah. Bagian pertama kita sebut aja bagian kepala surat. Kita mulai dari kop surat, ini ibarat KTP perusahaan Anda. Lanjut, ada tempat dan tanggal surat dibuat. Terus nomor surat, ini penting banget buat pengarsipan biar gampang dilacak. Kalau ada dokumen tambahan, kita masukin di bagian lampiran. Terakhir, dan ini penting banget, perihal. Tulis sesingkat dan sejelas mungkin ya, biar orang langsung tahu inti suratnya. Nah, selanjutnya adalah bagian badan dan penutup surat. Dimulai dari alamat yang dituju, pastikan akurat ya. Lalu, salam pembuka yang sopan, misalnya dengan hormat. Baru deh kita masuk ke isi surat. Disinilah semua pesan utama Anda disampaikan. Kalau sudah, tutup dengan salam penutup yang profesional. Dan terakhir, jangan lupa tanda tangan dan nama jelas. Selesai, lengkap sudah 10 bagian dari surat profesional. Tahu strukturnya itu satu hal, tapi gimana cara mengisinya dengan tulisan yang benar-benar efektif? Nah, ini nih seninya. Yuk, kita bahas kunci-kunci penulisan supaya surat Anda itu nggak cuma dibaca, tapi juga bisa langsung ditindaklanjuti. Di sini udah dirangkum dengan sangat baik. Jadi, hindari kalimat yang muter-muter dan bertele-tele. Sebaliknya, tulislah dengan jelas, hindari juga bahasa yang ambigu atau nggak pasti, lebih baik lugas dan langsung ke intinya. Dan yang paling penting, gunakan bahasa yang menarik dan santun. Pokoknya hindari typo dan perhatikan tanda baca. Kombinasi ini dijamin bikin kesan yang positif. Wah, lumayan banyak ya yang kita bahas barusan. Supaya semua informasinya benar-benar nempel di kepala, yuk kita rangkum poin-poin paling pentingnya. Ini dia intisari dari pembahasan kita kali ini. Oke, jadi ada 4 hal utama yang wajib Anda ingat. 1. Korespondensi bisnis itu adalah segala komunikasi bisnis yang tertulis dan formal. 2. Surat Anda itu adalah duta perusahaan sekaligus arsip resmi.
3, selalu ikuti struktur 10 bagian tadi biar formatnya profesional. Dan yang keempat, kuncinya adalah menulis dengan jelas, lugas, dan sopan. Nah, dengan semua bekal ini, sekarang pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Kira-kira surat bisnis apa nih yang udah siap Anda tulis? Surat penawaran, surat perkenalan, apapun itu, sekarang Anda sudah punya panduan lengkapnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil.